Faris 37 dan Ayu 34 adalah pasangan yang terlihat sempurna di mata orang lain. Mereka bertemu saat kuliah di Bandung, jatuh cinta, dan akhirnya menikah setelah 5 tahun berpacaran. Ayu adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, sementara Faris lebih pendiam dan logis. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan yang harmonis. Setelah menikah, mereka membangun kehidupan yang nyaman. Faris bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat, sementara Ayu menekuni profesinya sebagai desainer interior freelance. Dengan fleksibilitas pekerjaannya, Ayu juga mengurus putra mereka, Dava 8, yang saat ini duduk di kelas 2 SD. Setiap malam, mereka selalu menyempatkan makan bersama. Faris akan mendengarkan cerita Ayu tentang klien-kliennya, sementara Ayu selalu antusias mendengar perkembangan proyek. Faris tidak ada yang terasa membosankan. Rumah mereka penuh dengan tawa dan canda. Namun, seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. 5 tahun terakhir, kesibukan Faris semakin meningkat. Pekerjaannya menuntutnya sering pulang larut malam, bahkan kadang harus bepergian keluar kota. Ayu juga semakin sibuk dengan proyek-proyek desainnya. Awalnya, mereka masih bisa menjaga keseimbangan, tapi lama-lama komunikasi di antara mereka mulai merenggang. Dulu, Faris selalu mengirim pesan singkat saat sedang di kantor, hanya untuk menanyakan kabar atau mengatakan bahwa ia merindukan Ayu. Sekarang, pesan-pesan itu semakin jarang. Jika dulu mereka berbincang di meja makan sambil menikmati teh hangat, kini makan malam sering dilakukan dalam keheningan, atau lebih sering lagi, masing-masing sibuk dengan ponselnya. Ayu mulai merasa diabaikan. Faris sering tampak lelah dan tidak lagi mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. "Mas, aku ada proyek baru loh, desain rumah untuk pasangan muda. Konsepnya unik banget. Mereka mau gaya Japandi campur industrial," cerita Ayu suatu malam. Faris, yang saat itu sedang mengecek email di ponselnya, hanya mengangguk tanpa menoleh. Bagus. Pasti seru, ya?" Ayu menatap suaminya. "Mas dengar nggak sih?" Faris mendongak sejenak, lalu tersenyum kecil. "Dengar kok. Maaf, tadi aku fokus kerjaan." Ayu menghela napas, merasa percakapan itu sia-sia. Perasaan kesepian mulai menyelimuti Ayu. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria bernama Reno 40, seorang arsitek yang bekerja sama dalam proyeknya. Reno adalah sosok yang komunikatif dan penuh perhatian. Setiap kali mereka berdiskusi tentang proyek, Reno selalu mendengarkan dengan antusias. Dia mengingat detail-detail kecil yang diceritakan Ayu, sesuatu yang jarang dilakukan Faris akhir-akhir ini. "Kayaknya kamu tipe orang yang perfeksionis ya?" tanya Reno suatu sore di sebuah kafe tempat mereka bertemu untuk meeting proyek. Ayu tertawa kecil. "Iya sih, kadang aku terlalu mikirin detail." Faris juga sering bilang gitu. "Faris, suamimu?" "Iya." Reno mengangguk. Dia pasti bangga punya istri yang berbakat kayak kamu. Ayu terdiam. Seharusnya ia merasa senang mendengar itu, tapi yang muncul justru rasa sedih. Faris tidak pernah lagi memuji pekerjaannya. Pertemuan demi pertemuan dengan Reno membuat Ayu merasa dihargai. Reno bukan hanya teman kerja, tapi juga seseorang yang mendengarkan keluh kesahnya. Hubungan mereka mulai berkembang dari sekadar profesional
menjadi sesuatu yang lebih personal. Faris mulai merasakan perubahan dalam rumah tangga mereka. Ayu sering terlihat sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri saat membaca pesan. Dia juga mulai sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Bahkan di akhir pekan, suatu malam, saat Ayu sedang mandi, Faris tanpa sengaja melihat layar ponsel istrinya menyala. Sebuah pesan dari kontak bernama R muncul. "Kangen. Aku nggak sabar ketemu besok." Faris merasa ada yang tidak beres. Nama kontak itu hanya huruf R, tapi hatinya langsung berbisik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ayu. Ia tidak langsung menuduh. Ia mencoba tetap tenang, berpura-pura tidak tahu. Tapi sejak saat itu, ia mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Ayu. Beberapa hari kemudian, Faris sengaja pulang lebih awal, berharap bisa menghabiskan waktu bersama Ayu. Namun, sesampainya di rumah, Ayu sedang bersiap pergi. "Kamu mau kemana?" tanya Faris. "Ada meeting dengan klien," jawab Ayu sambil memasukkan laptop ke dalam tasnya. "Kok malam-malam?" Kliennya sibuk siang hari. Faris ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Kecurigaan Faris mencapai puncaknya saat Ayu mengatakan akan ke Bandung selama 2 hari untuk urusan pekerjaan. Malam sebelum keberangkatan Ayu, Faris akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Ayu," ucapnya dengan suara pelan. "Siapa R ini?" Ayu terdiam. "Jangan bilang kamu bisa jelasin kalau akhirnya cuma bohong," lanjut Faris. Air mata Ayu mulai menggenang. Aku nggak tahu gimana mulainya. Tapi aku dan dia." "Jadi, benar kamu selingkuh?" Suara Faris bergetar. Ayu menunduk, menangis. "Aku merasa kesepian, Riz. Kamu sibuk, kita jarang bicara. Jadi, ini salahku." Suara Faris penuh luka. Ayu menggeleng. "Aku nggak bilang begitu. Aku tahu, aku salah. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu." Faris menarik napas panjang. "Kamu mencintainya?" Hening. Jawaban yang tak terucap itu sudah lebih dari cukup bagi Faris. Keesokan harinya, Ayu tetap pergi ke Bandung. Faris tidak menghentikannya. Baginya, jika setelah semuanya terbongkar, Ayu masih memilih pergi, maka tidak ada yang bisa ia pertahankan lagi. 2 minggu kemudian, Faris mengajukan gugatan cerai. Ayu tidak menolak. Meskipun air matanya terus mengalir saat tanda tangan diberikan. Dava masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Tapi Faris berjanji, dia akan selalu ada untuk anaknya. Beberapa bulan setelah perceraian, Faris masih sering terbangun di tengah malam dengan perasaan kosong. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa sepi. Ayu terakhir yang ia dengar, hubungannya dengan Reno pun tidak bertahan lama. Mungkin dalam kisah ini tidak ada yang benar-benar menang. Yang tersisa hanyalah cinta yang telah hancur dan kenangan tentang kebahagiaan yang kini tinggal masa lalu.